Halo, kembali lagi bersama Motovlog Wiluda. Kali ini perjalanan pulang dari Padang menuju Lintau. Kita ambil rutenya dari Sitinjau Lawe ya. Biasanya lewat Lembah Anai, tapi karena Lembah Anai lagi ada problem, jadi kita lewat Sitinjau Lawe. Ini bukan jalur umum ya. Dan terbang lebih jauh, karena nanti dari Lembah Anai, dari Sitinjau Lawe itu kita muter lagi ke lewat via Ombilin. Dan ini bukan jalur utama ke Lintau ya teman-teman, dari Padang Lintau. Dan Sitinjau Lawe ini jalurnya cukup sibuk oleh truk-truk logistik dan cukup ekstrim. Nanti kita lihat. Rawan longsor, rawan truk rusak karena jalurnya curam. Terus tanjakan curam, turunan curam, dan banyak truk-truk yang overload, melebihi kapasitas. Kita start dari jam 8 pagi, jalanan masih sepi, dan ini hari Minggu. Hari Minggu cukup sepi ya, besoknya Lebaran Idul Adha 2024. Kita coba pantau nanti. Karena katanya sih semalam ada macet panjang di sini. Ada yang kejebak 4 jam di jalan, padahal anaknya lagi wisuda. Kasihan ya. Itulah resiko di jalan yang nggak bisa kita duga. Semua nanti aman tuh, coba lihat, kita udah ketemu truk di jalan. Dan agak apa ya, agak menebarkan kadang teman-teman kalau di jalur ini. Gimana, jalur cukup sibuk, volume kendaraan cukup tinggi, apalagi kendaraan bermotor ya, dan kendaraan besar seperti truk-truk itu. Oke. Dan sering itu juga terjadi ya, kecelakaan mobil, apalagi truk. Biasanya karena kehilangan daya cengkram rem, atau remnya putus, remnya blong, terus ya gitu deh, jadi bablas. Coba bayangin ya, jalannya turunan curam, terus mobilnya penuh dengan kapasitas yang melebihi kemampuan. Ya nggak kuat dong ya. Dan ketika ditanjakan seringkali juga mobilnya rusak. Mungkin karena terlalu berat tadi, terus mesinnya terlalu panas. Ini kita udah mulai nih ketemu tanjakan yang agak berliku dengan kendaraan di sekitarnya yang cukup padat. Oh ya teman-teman, di sini tuh paling laris mobil pickup kayak gini ya. Untuk kebutuhan logistik, katanya bisa nyampe dipaksakan 3 ton, bayangin tuh, dipaksakan sampai 3 ton. Dan mobil kayak gini, apalagi yang ngangkut ayam, biasanya lebih barbar dalam berkendara. Dan di sekitar sini juga kawasan dari PT Semen Padang teman-teman ya. Kita nggak bisa terlalu laju. Cukup padat juga ya pagi-pagi di sini. Kayaknya pasar pagi deh. Ini dia daerah Indarung. Indarung itu lokasi Semen Padang, PT Semen Padang. Tuh di sini jalannya bukan lagi aspal ya. Kita lihat ini bukan aspal lagi. Kayak semen beton gitu ya. Nah, semen beton ini kalau hujan tuh cukup licin teman-teman. Serem kalau udah habis hujan atau ketika hujan. Ini mumpung kosong, coba kita agak laju dikit. Tumben ya ini agak sepi. Oh ya, karena masih pagi. Biasanya sore padat dengan volume kendaraan. Apalagi weekend. Ini menghubungkan jalur utama ke rute Padang dan Kota Solok. Kota Solok juga cukup padat tuh. Ambil itu nanti. Biasanya kiri kanan truk nih, tapi ini agak sepi. Wow.
Ini belum masuk ke jalur ekstrimnya ya. Tapi pemandangan di sini cukup lumayan bagus ya. Kiri kanan hijau, sebelah kanannya jurang. Ya, kanan jurang, cuma kelihatan di kamera. Dan jurang ya, bayangin jurang yang cukup curam. Tuh, truk tuh. Kalau teman-teman Malaysia ngomongnya lori ya, banyak lori yang gede-gede. Dan itu bisa juga kita ambil rute dari Padang ke Alan Panjang. Alan Panjang misalnya kalau dari Padang lewat sini kita. Dan kayaknya juga nggak ada rute lain ya yang dari Padang ke Alan Panjang, tetap pakai ini. Ada sih muter jauh banget kalau mau ke Bukit Tinggi. Nah kalau di depan itu kalau nggak salah ini jembatan air yang dibangun oleh Belanda untuk kebutuhan yang irigasi atau kebutuhan air semen Padang kalau nggak salah tuh. Truk-truk logistik sebelah kanan. Sepi ya. Mungkin nanti di depan. Semoga lancar ya hari ini karena kita mau pulang lebih awal kalian tahu. Biar nyampe rumahnya nggak terlalu sore jadi bisa istirahat sampai malam istirahat. Soalnya kalau kemalaman capek. Besok lebaran Idul Adha. Wah ini, oh ini antri. Nah truk ini yang sering bikin macet ya teman-teman karena dia rusak dan lain-lain. Baik kalau dia rusak itu pasti udah ngalangin jalan. Tuh, ini udah mulai nih. Semoga aja nggak ada macet panjang. Tapi kalau macet panjang pun motor kayaknya masih oke lah. Mobil di sini kan kasihan. Motor masih bisa kita selap-selip. Tuh, oke. Kita coba. Bisa lah ya. Oke. Nah, menariknya karena kebanyakan truk kita masih gampang maju, truknya nggak terlalu kenceng. Yang takutnya itu nanti kalau ketemu di depan ketemu mobil travel, itu takut. Kita nyalip dianya kenceng atau dianya yang nyalip. Nah itu lebih riskan. Kalau dari rute Lembah Anai Padang, nah itu banyak ketemunya mobil travel atau mobil pribadi yang nggak sabar, semuanya buru-buru, semua orang seperti buru-buru. Nah itu bahaya tuh kalau nyalip kita nggak punya perhitungan. Oh ya di sini juga banyak monyet ya, ini banyak monyet di kiri kanan jalan. Bagi depan tuh yang lebih gede. Ada yang segede balita dulu pernah ketemu, masih ada atau enggak? Katanya sih dia udah mulai suka ngejar orang, nah itu bahaya kan ya? Mungkin kepala sukunya. Ya selain truk juga mobil-mobil gede pariwisata, mobil-mobil transportasi publik kadang suka juga lewat sini. Kalau jalannya cukup lebar ya, ini bilang lebar untuk 2-3 mobil bisa kayaknya. Wah enakan pagi ya ternyata lewat sini. Biasanya sore terus. Kalau pagi itu kayak gini teman-teman lebih enak ya, kita lebih bisa melaju. Tuh.
Oh ya, ini masih pakai Fazio ya, Fazio Yamaha Fazio 25 yang hybrid. Asik juga tenaganya di tanjakan kayak gini ya, meskipun baru. Oh, ada yang sepedaan nih. Kalau sih agak serem ya sepedaan di sini, takut remnya blong. Soalnya bakal ngerem terus ya. Serem. Nah, ini udah mulai nih. Ini udah mulai tanjakan yang cukup viral kalau nggak salah ya. Tuh, tanjakannya cukup patah gitu. Tikungannya tuh. Jadi banyak mobil-mobil yang pertama kali kesini tuh dia jadi kewalahan. Wah, sorry guys. Ngambil motong jalur kiri. Nah, coba tuh lihat truk depan, over capacity tuh. Pelan banget dia ngerem. Soalnya kalau nggak pelan-pelan, bisa-bisa bablas. Nah, di sini bagi yang belum biasa di tikungan tanjakan, gasnya itu harus ditahan terus ya. Dan kita harus pinter-pinter. Pas mau tanjakan yang terlalu ngerem. Meskipun di tikungannya jangan terlalu ngerem. Soalnya motor nggak bisa terlalu berhenti lama ya. Dia susah lagi buat nyari akselerasi. Dia kudu tahan terus gasnya. Meskipun mau ngulangi laju kecepatan, gasnya tetap ditahan dikit. Nah, nanti pas mau tanyakan ditambah lagi. Supaya tarikannya tetap bertahan, akselerasinya tetap bertahan. Kalau nggak nanti kepaksa motornya. Motor manual pun kayak gitu. Kalau mau ganti gigi, nurunin gigi, mendingan ditahan dulu. Mendingan di awal tanjakan kalau mau ganti, jangan di pertengahan. Nah, ini lagi nih truk gede yang over capacity. Tanjakan tikungannya begini teman-teman. Dan di sini banyak juga yang ngebantu nyari duit kayaknya ya, ngebantu truk, ngarahin jalan. Cukup membantu sih ini ya. Supaya memperlancar kecepatan. Nah, ada NPM. NPM ini perusahaan transportasi publik. Biasanya tuh rutenya Padang sampai Jakarta, ada juga ke Bandung. Udah lama ya. Udah puluhan tahun juga kayaknya NPM, 20 tahun lebih mungkin. Dan terbilang menurutku cukup bagus busnya, cukup bagus dan harganya masih affordable. Wih, rame guys, udah mulai. Oh, enggak juga ya, sepi juga. Wih, ada bocah nih. Ini seriusan orang apa? Ini orang sendirian bocah-bocah. Oh, bukan. Nggak sendirian, pada minta duit kayaknya ya. Duit apa mandi nih? Oh, nggak tahu. Oh, pada minta duit. Rame ya. Oh, ini lagi di depan. Ini apa suku anak dalam ya? Nggak tahu juga. Ini depan apa nih, Varios 60. Aku kalau di jalan sering ketemu Varios 60 tuh ngerasa kadang iri juga. Kayaknya dia kenceng ya, terus menangnya bagus. Kalau dari salib tuh susah ngejar. Ya, sesi aja kita udah beda. Jadi mumpung yang bener gak sih Varios 60? Nah, bener kan? Mumpung mereka berdua agak gede-gede ya, kita salib aja ya. Nah, ini nih teman-teman. Ini kayaknya rusak deh. Nah, kayak gini nih. Ini biasanya bikin macet parah. Dan menariknya di Jalan Siti Nyolawi ini kadang tuh ya
Kendaraan itu rusak bisa beberapa kendaraan sekaligus. Nggak tahu kenapa, kayak lagi musim gitu. Jadi ya cukup, pasti bisa membuat kemungkinan macet panjang. Nah ini jalannya bersih loh, bersih, sepi. Tadinya kita kesini mau melipir kemacetan, kesibukan, malah jalur sepi, ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita lewat sini dulu. Nanti kita bikin lagi sesinya. Siapa tahu ketemu yang macet juga, terus selip di kendaraan, kan seru juga tuh. Ini jalur berlawanan arah malah yang agak rame. Paginya mulai cerah. Sekarang jam 8.26. Nah, ini coba lihat, kita lihat. Busnya dia ngambil pelan-pelan. Tak kawal coba. Tuh. Udah deh, lama banget udah kita duluan. Thank you. Tadinya di sini katanya mau bikin ini jembatan flyover gitu yang mirip Kelok 9. Tapi proyeknya masih jangka panjang. Soalnya ini jalurnya sudah sangat berbahaya ya. Berbahaya sekali. Nah, ini tikungannya ekstrem juga. Tuh. Kalau gasnya turun tadi, akselerasinya langsung terasa berat buat nyari lagi. Jadi di sini kita bisa nyamannya laju motor 40 sampai 50, 50 udah kenceng, 60 udah lumayan lebih kenceng. Jadi maksimal mungkin di normalnya 40-an lah untuk motor. Mobil juga sama kali ya. Mobil Kak, ya. Karena 60 kilo kecepatan nggak memungkinkan di sini. Kecuali kamu mau ngebut-ngebutan. Sepi ya, ini sepi banget loh teman-teman. Enakan teman-teman apa guys ya? Teman-teman itu terlalu panjang jadinya. Oke guys aja. Nah ini kayaknya bekas longsor loh guys. Kebayang nggak tuh kalau longsor? Yang jatuhnya. Tapi setahu aku ya, sepanjang pemahaman, bahasanya sepanjang pemahaman. Di sini kalau guys terjadi, itu bekas longsor juga kemarin. Longsor biasanya nggak bakal lama, petugasnya langsung gerak cepat. Bekas longsor juga tuh. Tapi kapan ya? Kayaknya kemarin nggak merhatiin. Ini guys, sampai petugasnya gerak cepat guys, karena ini jalan penting banget. Dan banyak orang menghindari rute Siti Nyolawi kalau sore dan malam hari. Apalagi sore dan malam itu rawan hujan ya untuk di Sumatera Barat ini. Nah ini udah mulai ketemu lagi truk-truk gede yang lori-lori. Ada yang rusak. Waduh. Tuh kan, kita udah ketemu berapa truk yang rusak? 2 apa 3 dari tadi. Hitung guys, berapa? Tuh jurang sebelah. Oh, ada warung di sini ya. Enak juga tuh. Lihat pemandangan bagus, capek-capek lihat pemandangan bagus. Cuma serem juga warungnya di jurang gitu ya, di pinggir jurang.
Tiba-tiba ambles gimana ya? Orang pada nggak mikir kali. Nah ini menyelami nih laju kendaraan. Ada X-Trail. X-Trail itu favorit aku loh. X-Trail Terrano. Tapi katanya bensinnya boros, jadi masih mikir. Pengennya diesel ya, for Everest. Yang baru nggak bisa pakai diesel busuk, pakai solar busuk. Oke, ini mulai padat. Kita bisa laju nggak ya? Bisa nyalip nggak ya? Oh bisa, habis berapa lagi? Tuh NPM lagi, ramai juga ya. Ini ada lagi yang rusak, Jambi Transport. Oke, ini teman-teman, selamat datang di wilayah Tungku Tiga Jarangan, Kabupaten Solok. Ya, kita udah masuk Kabupaten Solok ya. Kabupaten Solok. Dari kemarin kita ke Kabupaten Solok terus, kayak di Jalan Panjang tuh Kabupaten Solok juga. Nanti mau ngisi bensin juga di Kabupaten Solok gitu. Sepertinya motovlog ini nggak panjang ya guys, hanya sekitaran Siti Nyolawi ini. Tapi kita lihat nanti dulu, apakah masih ada memori atau baterai. Kita lihat. Tapi seru juga ya, pagi-pagi sepi. Tuh lihat, truk semua pada istirahat kayaknya. Ini pinus ya, kiri kanan pinus. Aku lihat kayak gini kayak Cikole nggak sih? Cikole Bandung nggak sih? Yang arah ke Subang gitu. Coba deh siapa yang dari Bandung atau yang pernah ke Cikole, pinus-pinusnya mirip ke sana. Wah, kalau ada Insta 360 pasti seru nih. Semoga nanti ada kebeling. Tuh, cuma kiri kanan jalannya kotor banget. Penuh dengan sampah plastik. Wah, pagi-pagi udah ada yang jual ini jagung bakar. Nanti dia penasaran. Tapi kita nanti bikin episodenya makan jagung bakar ke Kelok 9 ya guys. Nggak nyampe 2 jam. Bisa lah. Sepi banget. Tumben-tumbenan ini sepi. Kita mau ngisi bensin depan kali ya. Tapi nanti. Atau nanti bisa ngisi di Batu Sangkar gitu. Tumben ya. Tadinya kita mau libur kemacetan, malah jadi sepi. Haha. Next time sore-sore coba kita ambil PP. Ya enaknya kalau mau ke arah Solo ini, kalau udah lepas dari rute Sinyolawi, itu tanjakannya nggak terlalu ekstrim sih, dan terbilang lancar. Di Sinyolawi aja tadi yang agak serem. Kalau udah masuk Kabupaten Solok, oh ini ya tempat obatnya. Oh, ini ada bekas pabrik obat apa itu ya di sini? Kemarin sempat ngeliat orang bikin video drone, cakep. Nah ini masuk dari Kabupaten Solok. Kabupaten Solok ini menurutku salah satu kabupaten yang jalan-jalan utamanya tuh terbilang bagus-bagus ya. Ini menurutku ya sebagai pendatang. Terbilang oke. Jalannya lebar, cenderung rata, nggak kayak di kabupaten aku di tanah datar. Tanah datar jalannya banyak rusak. Kalau di sini lebar, jalannya mulus. Terus ini yang bikin lagi nih, marka kuning. Wow, nyalip nih.
Nyalip-nyalip itu seru kalau melihat mobil-mobil sayur, mobil ayam, sama mobil travel tuh enak banget. Biasanya nanti ketemu arah ke Pekanbaru. Pekanbaru banyak travel dari Bukit Tinggi, mulai dari Bukit Tinggi banyak. Sepi jalannya. Tapi seru ya, jadi lebih nyantai gitu. Ini kita udah berjalan setengah jam, nggak terlalu ada kendala berarti. Semoga bisa nyampe Lintar lebih awal, lebih cepet gitu. Waduh, goncangannya guys. Cukup berasa goncangannya. Tuh. Hati kalau motor nggak mau ngasih jalan, nggak mau jalan, jangan main gas aja ya di tikungan dan lain-lain. Paling nggak menguasai medan. Amannya kalau gue lihat, amannya maksimal di 70 kalau motor. 70-an kilo. Itu tergantung motor. Tapi kalau Matic ini kayaknya 60-70 udah terbilang kenceng. Karena benar-benar ada kita ngegas temu tikungan dan kita lawan di sebelah sisi jalannya ada truk, nah, atau mobil yang nyalip, jadi hati-hati. Dan semoga nggak ada tumpahan solar ya. Pernah terjatuh dari tumpahan solar. Sampai sekarang masih agak trauma kalau belok ke kanan. Nah, lihat tuh kalau akan sini kayaknya bapak nih. Kayaknya Yamaha Jir ya. Tuh, ya Allah. Asap hitam solar. Nah, ini mulai mulus. Udah mulai melaju ya, 60-an kita coba, rata-rata 60. Nah, malesnya itu tadi. Jalannya nyelek pas di tikungan, jadi kita udah kenceng, nyampe tikungan, ada jalan jelek, itu bahaya. Karena bisa mengurangi handling, dan kalau kayak handling, kalau bantingan terlalu kelas, motor bisa ada insiden. Tapi semoga nggak ada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa berdoa tadi sebelum mau berangkat. Semoga kita ini selamat sampai tujuan ya. Nah, ini mulai enak ya, mulai mulus. Dia mulus nggak juga sih. Ini tembakan solar kali ya. Oke. Ini udah nyampe rest area udah di Lubuk Selasi ya. Di Lubuk Selasi ini bisa isi bensin. Tapi untuk sementara kayaknya kita masih punya 3 bar nanggung kalau diisi full. Kayaknya nyampe Batu Sangkar, jadi nanti isi di Batu Sangkar aja. Dan kadang di sini polisi juga suka razia ya. Tapi aku arah komilinnya agak lupa dia belok mana gitu. Semoga nggak nyasar. Dulu pernah dekat sini kita Vespa rusak. Aduh, itu udah hujan-hujanan, capek banget. Ramai banget dari tadi bocil jalan-jalan kaki. Oke. Emang enak pagi kalau pulang ya, jalan sepi. Kalau sore kebanyakan guys sudah panas, truknya banyak, motor itu perasaan nggak ada yang
sabar, semuanya orang pengen buru-buru. Nah, akhirnya kita juga ikutan tuh ke bawah, nular secara emosional. Dan pagi juga kita masih lebih fresh ya, tenaganya masih banyak. Kadang sore kita udah capek gitu dengan berbagai kesibukan, dipaksa lagi di jalan fokus, nahan beban motor yang dengan tanjakan begini, belum lagi faktor psikologis menghadapi truk-truk liar. Motor liar ya, truknya nggak liar. Nah, kalau truk-truk begini, aku tuh yang bikin deg-degan, tiba-tiba ada orang nyalip. Nah, itu bikin deg-degan. Aduh, bahaya. Oke, di depan SPBU ini, SPBU Lubuk Selasi. SPBU-nya ini cukup bagus posisinya menurut aku. Sebelum kita arah ke Pangkalan Panjang, arah ke Solo, nah ini dia di sini. Ada musola juga yang gede tuh. Musola masjid ya, masjid. Di sini ada juga ATM, tapi kayaknya nanti deh. Udah nggak pegang cash lagi. Aku udah jalan berapa hari nih ya dari rumah kemarin. Jalan tanggal 7 pulang tanggal 16, sekitar 9 hari. Itu udah habis berapa duit ya dari kemarin? Udah 500 lebih. Itu cukup hemat sih sebenarnya. Cukup hemat. Udah termasuk bensin dan lain-lain. Udah trip jalan panjang. Cukup hemat sih. Bentar. Kalau ke Solo, ini kalau ke jalan panjang ke kanan ya teman-teman. Nah ini polisi ini razia di sini, jadi hati-hati. Ini razia nggak ya? Enggak. Kalau yang arah jalan panjangnya suka razia. Oke. Nanti kalau yang ke Solo, kalau nggak salah kita nanti di depan ada pertigaan blok kiri. Waduh, bantingannya. Loh, semoga ada rezeki mau beli shock belakang YSS katanya bagus. Atau enggak, ada yang Fox itu nggak sih? Fox sepeda ya. Mau ganti shock depan belakang sih biar lebih enak. Nah ini udah mulai lancar nih. Udah mulai bisa nyalip lah. Udah mulai bisa laju-laju. Tapi kita nggak bakal terlalu terburu-buru. 60 oke, bisa 60 aja udah seneng ya. Dengan volume kendaraan begini. Kita ngambil jalur kiri arah ke Solok. Nah ini jalannya enak nih. Enak banget. Ini salah satu jalan favorit aku ya. Kalau ke arah panjang dari Lintau. Jalannya lurus, banyak lurus, terus berasa di mana gitu. Jalannya lurus, lebar, tapi nggak terlalu mulus. Lihat goncangannya tadi. Kayaknya maksimal 80 deh amannya. Maksimal 80. Kalau lebih dari 80, motor ini mulai berasa handlingnya jadi lebih agak sedikit liar ya, maklum kenceng ya. Dan dipengaruhi juga karena kondisi jalannya. Jalannya agak bergelombang. Kualitas aspalnya kurang bagus.
Tuh, beda ya. Nah ini mulai, ini mulai mulus. Tapi kayaknya ini agak licin jalannya kalau dilihat, agak mengkilap. Tapi nggak tahu deh. Ada tempatan solar. Solar is danger. Ya, enak ya, enak bisa laju 80 itu enak. Seneng banget bisa laju di 80-an lebih, karena kita bisa lebih cepat berkendara, adrenalin gitu ya. Nah ini nih, aku suka nih. Kalau agak siangan lagi, awannya tuh kayak mirip-mirip awan Ghibli guys. Mirip ya, mirip, tapi bukan berarti sama. Favorit aku tuh tipe jalan ini. Dan jalannya masih agak adem. Ya agak panas tuh nanti di depan kalau kita udah masuk lagi ke area arah ke ini, ke jalan lintas utama Jalan Solok. Soalnya panas mungkin karena dari truk-truk. Kayaknya di depan lagi. Ini kan yang truk ya. Kayaknya truknya sini nggak boleh kayaknya. Oh boleh. Di depan ada tuh. Boleh mungkin hanya kebutuhan logistik ya. Logistik yang kebutuhan harian. Ramai juga. Coba. Wow. Di depan lagi. Wow. Aduh. Tuh. Kalau bawa boncengan kasihan boncengan. Nah, di depan lagi. Ini juga favorit nih di bagian ini. Tikungan-tikungannya gitu. Tuh, lihat awan depan guys. Masa yang aja jalannya nggak mulus. Tuh nggak mulus. Ini bagus. Kalau ada Insta 360 dulu berani andai. Ya, semoga kebeli deh. 360 ya lebih enak. Ini ada lagi yang lagi bakar lahan. Oh, bakar lahan. Bakar jerami ternyata ya. Nah, di depan tuh. Kita masuk lagi ke jalur-jalur yang banyak truk. Coba kita lihat, rame nggak ya dibandingkan yang di Padang tadi? Masih sepi. Tapi ini bukan aspal lagi guys, semen beton. Jadi berasa bergelombang. Dan ini turunan panjang ke bawah ya.
Turunan panjang dan seringkali motor di sini nggak sabar. Nah, itu salah satu contoh tuh. Ini gimana lagi kalau ngerem terus juga bikin rem panas kan? Jadi mending sedikit laju. 60-70 oke. 60-70 kecepatan oke. Nah, tuh lihat truk. Sini orang jarang pakai helm ya, guys. Apa karena udah nggak deket polisi lagi? Aku udah mulai halus sebetulnya. Kijang, ada Kijang depan. Kijang ini cukup favorit loh untuk di Sumatera Barat bagi sebagian penyuka mobil. Banyak juga kita bisa menemukan kijang-kijang kayak gini, bagus-bagus. Bagus-bagus dalam artian bukan mewah ya. Bagus-bagus dengan versi modifikasi mereka sendiri. Oh ya, jangan lupa guys, kalau mau support channel ini silahkan like, share, and comment. Dan jangan lupa bagi yang mau berdonasi silahkan cek di link deskripsi, ada Saweria. Tentu siapa tahu kita bisa beli GoPro dari itu. Terima kasih semuanya. Wah, ini macet ya. Nah, macet itu aku kadang lebih suka ngambil better di ini, jalur sebelah kiri, lebih cepat. Kalau kanan itu nyalip-nyalip. Jadi resikonya ya turun dari jalan kadang ya. Kalau jadi jalan tuh tipis-tipis ngambil jalur kiri. Ini kenapa macet nih? Wah, bahaya nih guys. Kok kayak gitu? Wah, panjang juga macetnya. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa ya di depan? Wih, panjang juga. Ada pesta nikah kah? Itu di depan lumayan panjang. Malah di Siti Nyulawi tadi nggak ada yang macet ya. Malah di sini kita ketemu. Oh, ada Toyota Hilux. Demen banget tuh sama Hilux. Oke, kita coba pindah kanan. Wah, 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 wah. Ada truk, ambil kanan. Pasar kali ya di depan. Pasar Minggu. Aku nggak terlalu hafal di daerah sini. Ini pertama kalinya ambil jalur Siti Nyulawi untuk pulang Lintau pagi-pagi. Pasar kayaknya, pantas rame. Pasar pagi. Oh iya, pasar pagi. Itu ibu-ibu bawa ini ya, bawa kantong-kantong belanjaan, dan aroma pasarnya udah kecium. Pasar. Rame. Kalau pasar pasti rame ya. Ini di pasar Gugua, Jalan Lintas Solo, Padang.
sampai kita nggak bisa gerak. Pasar Minggu pagi. Bayangin tuh pasar Minggu pagi lagi. Oke, akhirnya keluar dari pasar, udah mulai sepi lagi. Sekarang jam 8.56. Masih belum terasa ya, panas suhunya. Masih oke lah menurutku. Wah, jajaran truk. Ini ada yang mau nyalip tadi. Oh, ini ada pengaspalan, bukan? Kabupaten Solo ini cukup sering pengaspalan aku lihat. Jalannya udah tebal banget aspalnya. Mereka cukup punya anggaran kayaknya untuk pengaspalan kayak gini. Wah, aspal baru emang rasanya enak ya. Kayak naikin perawan nih. Astagfirullahaladzim. sorry. Naikin perawan. Oh, beda banget sama yang tadi aspalnya. Jalannya di sini banyak mobil pribadi ya. Truknya pada kemana ini? Pribadi, kendaraan bermotor yang nggak pakai helm, pengendaranya dan penumpangnya. Ya mungkin mereka pakai helm kalau ada kemungkinan ditilang aja. Nah, truk di depan pada ngalangin jalan ya. Turunannya ini loh sampai jauh ke bawah masih turunan kayak gini. Hati-hati ngerem ya, jangan selalu ngerem terus. Kalau pakai matic itu gasnya kayak gini ya di bawah tuh. Soalnya mesinnya agak nahan dikit. Kalau motor manual, motor manual sih enak. Tinggal nurunin gigi, ada engine brake. Kalau motor matic dia bisa dikatakan nggak punya engine brake. Jadi agak tricky kalau di turunan. Tapi motor matic ini masih aman lah insya Allah. Karena kita ini nggak pakai rem, nggak pakai gas, 50an gitu. Wah, ini harus ngerem nih. Dari tadi tuh 40an. Nah, kalau nggak ngerem dia masih, kalau tinggal gas dia masih nahan. Nah, ini aku coba nggak ngerem, nggak ngegas. Berapa? Di 40an kayaknya. Itu berapa? 40an. 40an. Jadi kita coba nggak ngegas, nggak coba ngerem. Jalannya masih nahan sih, masih nahan laju kendaraan. Oke lah ya, oke. Kita juga nggak bakal lama-lama nggak ngegas. Mending ngegas dikit, ngerem kalau misalnya udah agak mepet ke kendaraan atau ke ada tikungan.
Oke, mobil-mobil pribadi kayak gini mereka pasti buru-buru kayaknya. Kenapa seru juga tuh ngeliatin mobil pribadi salib menyalip, seru juga tuh. Dan mereka butuh itu ya, supaya nggak ngantuk. Ini kayak ada yang nemenin jalan gitu, adrenalinnya masih kepicu. Kalau adrenalinnya kepicu, yang ngantuk tadi bisa sedikit teralihkan gitu ya. Aku juga seneng tuh. Malah di jalan yang lurus suka ngantuk. Mulai rame kendaraan. Gimana guys ngelihat jalanan di Sumatera Barat ini? Coba yang mau komen tinggal ini kolom komentar. Kita nggak bisa ya nyalip-nyalip. Ya mobil depan aja Avanza sama apa tuh Mobilio ya Mobilio. CC-nya aja berapa? Dan mereka juga buru-buru, jadi agak susah nyalip. Ini bisa nggak ya? Nyalip itu kalau bisa lihat dulu di sebelah sisi jalan arah berlawanan aman atau enggak buat nyalip. Terus kita harus tahu juga kemampuan dari kendaraan kita, akselerasinya gimana, kira-kira ideal kecepatannya berapa untuk menyalip kendaraan. Terus ketika menyalip kita paham nggak kondisi jalan, dan ketika nyalip juga kira-kira kita bisa nggak nahan handlingnya dengan kondisi jalan. Soalnya kalau handlingnya nggak bisa kita tahan, kita bisa jadi mendapat berapa masalah. Dan lihat juga ketika mau nyalip mobil di depan yang mau kita salip itu dia mau nyalip apa enggak. Nanti jangan kita yang dipepetin ke arah jalan, pinggiran jalan. Mobilio. Dia tadi supirnya lihat lumayan jago dia. Udah biasa dia kayaknya. Tapi yang driver Fazio ini juga nggak mau kalah ya. Tuh, ngeri teman-teman. Bantingan-bantingannya ngeri. Masih oke lah. Kalau nggak ada problem, misalnya orang tiba-tiba ngerem mendadak, masih oke. Asik ya minggu pagi. Udah kayak semori tipis-tipis nih. Oke. Ya meskipun dari arah kota Solo kayaknya orang-orang masih nggak pakai helm ya. Oh ini apa nggak tadi? Dia udah nyari mobilionya mana? Udah ketinggalan jauh. Ini udah di Nagari Kota Baru Solo. Jalanannya cukup banyak yang ditambal ya. Ini masih oke loh, ada upaya. Kok nggak ditambal ini bahaya. Problemnya juga sama sih aku lihat dibandingkan dengan daerah lain. Saluran airnya nggak ada di kiri kanan jalan. Oh ini ada. Ini kayaknya nggak berfungsi dengan baik. Yang sebelah kiri jalan ini nggak ada. Dulunya mungkin ada,
udah ketutupan semua. Ini harus lebih diperhatikan. Atau mungkin Pemda juga udah malas ngeluarin duit karena drainase ini cukup mahal ya. Kalau bisa dibangun lagi penggalian, dibikin permanen juga. Padahal itu penting banget loh. Kalau nggak bakal sering aspal jadinya, karena air selalu ke jalan. Di daerah ini berasa kita harus lebih fokus ya untuk dalam berkendara, karena jalurnya bisa dikatakan ini bisa dikatakan jalur cepat ya, meskipun nggak terlalu cepat. Bisa dikatakan kalau untuk pelan-pelan di sini nggak ideal, pelan-pelan 40-an 30-an itu nggak ideal, kecuali mungkin kamu akan sih. Kalau di perjalanan yang rute yang kamu jauh, kayaknya kamu mending agak ngegas deh 40-an, mulai dari 40-an. Dan kita juga harus lebih sering melakukan salip menyalip kalau mau buru-buru. Cukup padat ya. Nah, kayak gini tuh udah bikin capek tuh kalau berkendara. Kalau kita nggak bisa laju di belakang kendaraan lain, apalagi kita perjalanan jauh, capek berkendaranya mulai berasa jadinya. Beberapa hari ini guys di jalan terus, dari udah mau 10 hari ya, tubuh udah mulai waduh. Akamsi ini suka seenaknya loh, abang tampan. Oh, aduh, ya Allah, bantingannya. Nah ini udah berasa padatnya kendaraan, padahal baru jam 9. Coba nanti kalau misalnya kita lewat Sitinjau jam 10, waduh, mungkin kita lebih bisa mendapatkan momen kayak gini. Nah, oh ya, kalau di belakang kendaraan kayak gini juga, kendaraan truk, itu tubuh berasa lebih panas guys. Panas dari mesin kendaraan depan. Oke. Jalannya bergelombang ya, di tengah jalan ya wajar, truk-truk besar terus paling gampang merusak jalan. Udah mulai panas ya di sini. Berasa mulai panas suhunya. Padahal pakai helm full face. Ya mungkin karena helmnya juga karena helmnya juga nggak yang warna hitam kacanya, bening. Cahaya matahari langsung masuk. Oke, ini bisa mulai laju. Tapi kayaknya kita harus berhenti dulu bentar nanti.
buat beli minum. Mulai haus teman-teman, mulai haus dan pengen buang air. Oh, banyak juga main sepeda ya meskipun kondisi jalan begini. Coba kita lihat dulu depan. Oh, ini daily, bukan yang olahraga gitu. Yang olahraga di depan. Oh, ini minggu pagi ya orang olahraga. Oke, ini udah nyampe mana ya? Nagari Cupak bukan? Gimana guys, menikmati nggak perjalanannya? Apa ada yang mau kritik dan saran? Silahkan ini. Silahkan berikan di kolom komentar. Nanti bakal menjadi apa ya namanya, bahan pertimbangan untuk pengembangan akun ini gitu. Karena baru banget ya bermain motovlog. Atau ada juga yang punya saran supaya audionya menjadi tidak terlalu menggema seperti ini. Aku suka jembatan kayak gini nih. Bayangan-bayangannya yang di jalan itu loh, buat aku senang. Bentar lagi kita nyampe Om Bilin, udah deket. Om Bilin itu favorit ya. Karena nggak bisa ngeliat menikmati Danau Singkara. Dan Singkara di pinggir jalan. Oke guys, sekian aja ya episode kali ini. Karena jalur ini juga udah pernah aku bikin sebelumnya ya, kalau teman-teman ngikutin episodenya. Episode dari perjalanan Lintau ke Alahan Panjang. Lebih tepatnya dari Batu Sangkar sih kita mulai. Jadi nggak ada yang terlalu khusus. Kalau ini dibikin lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk telah menonton. Terima kasih supportnya. Semoga apa yang disampaikan lebih bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu ya. Terima kasih. Salam sejahtera semuanya.